kelompok daerah pemilihan Ketapang 5, karena kita melihat Ketapang 4 belum hadir. Jadi kita persilakan kepada kelompok daerah pemilihan Ketapang 5 melalui juru bicaranya untuk menyampaikan laporan hasil reses pelaksanaan kegiatan kelompok resesnya. Untuk itu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Laporan hasil reses anggota DPRD Kabupaten Ketapang, daerah pemilihan Ketapang 5, masa persidangan ketiga, tahun sidang 2020-2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Ditujukan kepada yang hadir secara fisik maupun secara virtual. Yang terhormat Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan anggota DPRD Kabupaten Ketapang. Yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang, yang dalam hal ini diwakili Bapak PJ Sekda Kabupaten Ketapang. Yang terhormat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Ketapang. Yang terhormat Kepala Pengadilan Negeri Ketapang, yang terhormat Saudara PJ Sekretaris Daerah, Asisten Sekda, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, dan Kepala Bagian di lingkungan pemerintah Kabupaten Ketapang, dan yang saya hormati Saudara Pimpinan Instansi Vertikal, pendengar siaran radio, pemerintah daerah, serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, yang selalu dalam keadaan sehat walafiat, sehingga sampai saat ini kita masih dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta kewajiban pemerintahan kita, yaitu rapat paripurna DPRD Kabupaten Ketapang dalam rangka penyampaian laporan hasil reses anggota DPRD Kabupaten Ketapang masa persidangan ketiga tahun sidang 2020-2021. Dan tak lupa pula kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pimpinan rapat paripurna yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk menyampaikan laporan hasil reses anggota DPRD Kabupaten Ketapang, daerah pemilihan Ketapang 5, dalam rapat paripurna hari ini, Kamis 5 Agustus 2021. Hadirin rapat paripurna yang terhormat. Dalam melaksanakan reses masa persidangan ketiga tahun sidang 2020-2021 yang dilaksanakan pada tanggal 13 sampai 18 Juli 2021, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang telah membuat laporan tertulis atas kegiatan reses sesuai dengan pasal 114 Peraturan DPRD Kabupaten Ketapang nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, kami anggota DPRD Kabupaten Ketapang di daerah pemilihan Ketapang 5 yang meliputi Kecamatan Marang, Kecamatan Airupas, Kecamatan Singkup, dan Kecamatan Manismata menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan reses yang merupakan rangkuman laporan reses dari masing-masing anggota DPRD Kabupaten Ketapang yang ada di daerah pemilihan 5. Adapun anggota DPRD Kabupaten Ketapang daerah pemilihan 5 yaitu terdiri dari Saudara Gusmani SE, 2. Saudara Kasdi SIP, 3. Saudara Ismanto SPD, 4. Hakim, 5. Saudara Suprianto SH, 6. Saudara Luhai, 7. Saudara Irawan. Hadirin sidang paripurna yang terhormat. Laporan hasil reses masa persidangan ketiga tahun sidang 2020-2021 yang dilaksanakan sejak tanggal 13 Juli sampai 18 Juli 2021
dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. A. Pelaksanaan reses. Dalam melaksanakan kegiatan ini, anggota DPRD Kabupaten Ketapang di daerah pemilihan Ketapang 5 yang meliputi Kecamatan Marau, Kecamatan Airupas, Kecamatan Singkup, dan Kecamatan Manis Mata mengadakan pertemuan-pertemuan dengan masyarakat atau konstituen dan para stakeholder, baik secara berkelompok maupun secara perorangan, melalui wawancara langsung dan menyerap usulan-usulan atau aspirasi masyarakat. B. Hasil reses. Secara umum, permasalahan dan usulan atau aspirasi masyarakat yang telah diserap dalam laporan hasil reses ini dapat kami sampaikan antara lain sebagai berikut. 1. Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan kota kecamatan atau IKK, baik Kecamatan Marau, Kecamatan Singkup, Kecamatan Airupas, dan Kecamatan Manis Mata. Hal ini kami anggap belum maksimal. Contoh, Jalan Desa Ratu Elok Kecamatan Manis Mata yang perlu ditingkatkan sekitar 1.500 meter, akan tetapi tahun 2020 kemarin baru terrealisasi hanya 100 meter, dan semoga di tahun 2021 ini dapat terlaksana dengan maksimal. 2. Peningkatan jalan penghubung antar desa dan akses ke kota Kecamatan Airupas. Contoh, jalan dari Pemburuh Baru ke kota Kecamatan Airupas. 3. Pembangunan jembatan gantung Dusun Lipat Gunting, Desa Suak Burung. Hal ini sudah pernah dianggarkan dalam APBD tahun 2020, namun setelah terjadi refocusing sehingga ditiadakan. Maka jembatan tersebut sampai saat ini masih mangkrak begitu saja. 4. Peningkatan jalan dan jembatan yang merupakan jalan penghubung antar desa dan dari desa ke kota kecamatan di Kecamatan Singkup. 5. Peningkatan jalan Kesanggaran, Karangan, dan Sekakai di Kecamatan Marau. 6. Pembangunan jalan dan jembatan, jalan penghubung antar desa dan dari desa ke kota Kecamatan Manis Mata. Contoh, jembatan Dusun Tarahan di Desa Ratu Elok, Kecamatan Manis Mata, yang merupakan akses jalan ke Desa Sungai Bulu, Desa Jambi, serta Desa Sukaramai. 7. Berkaitan dengan bantuan dana hibah kepada rumah ibadah, baik masjid maupun gereja dan lain-lainnya. Jika secara administrasi sudah terlengkapi, apalagi sudah diverifikasi ke lapangan agar bisa diberikan bantuan. Contoh, rumah ibadah Masjid Al-Falah Desa Ratu Elok sudah diverifikasi ke lapangan dan dimintai melengkapi administrasi sampai selengkap-lengkapnya, ternyata tidak terrealisasi. 8. Dalam kondisi ekonomi sekarang ini, perlunya bantuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, para petani, nelayan, pengrajin, dan usaha kecil menengah, seperti mendroping bibit-bibit tanaman, perikanan, peternakan, dan alat-alat kerajinan, serta modal usaha kecil lainnya. Masyarakat lapisan bawah sangat memerlukan, maka salah satunya perlu mengoptimalkan fungsi UPTD-UPTD di kecamatan, terutama di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan, karena masyarakat menilai kurangnya sosialisasi yang bisa meningkatkan pemahaman tentang bagaimana memperoleh bantuan dari APBD atau dari pemerintah daerah maupun hal-hal lain yang bisa meningkatkan usaha pertanian, peternakan, dan perikanan bagi masyarakat. 9. Program bantuan rumah layak huni agar bisa menyasar masyarakat daerah pedalaman, karena masih banyak masyarakat kita di daerah pedalaman yang juga sangat memerlukan bantuan rumah layak huni tersebut. 10. Penyelesaian permasalahan antara masyarakat dengan pihak perkebunan kelapa sawit harus menjadi agenda prioritas bagi instansi terkait, seperti yang terjadi di PT Umekah Sari Pratama atau USP dengan masyarakat Desa Paket Selaba, Pelempangan, Sengkuang, dan Kelambai, Kecamatan Manis Mata. Sudah 10 tahun masyarakat belum menerima hasil dari pola kemitraan karena belum angkat kredit. Hadirin sidang paripurna yang terhormat, kami dari Dapil 5 yang meliputi Kecamatan Marau, Airupas, Singkup, dan Manis Mata menyampaikan bahwa dari berbagai aspirasi masyarakat yang meliputi aspek pemerintahan, ekonomi, keuangan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat,
dan agar kegiatan reses tidak hanya sekedar formalitas, maka temuan di atas supaya ditindaklanjuti oleh Bapak Bupati agar bermanfaat dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ketapang. Sebagai penutup dari laporan ini, kami mengutip dan mengingatkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 161, antara lain menyebutkan bahwa anggota DPRD Kabupaten Ketapang, anggota DPRD Kabupaten berkewajiban memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja berkala, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya. Maka dari itu, saran dan pendapat anggota DPRD perlu diprioritaskan atau dipertimbangkan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Ketapang di tahun-tahun berikutnya. Demikian laporan hasil reses ini kami sampaikan, dan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas segala perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketapang 5 Agustus 2021. Perwakilan atau juru bicara penyampaian laporan reses ini, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang, kelompok Dapil Ketapang 5, tertanda Agim ditandatangani. Terima kasih.